Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Yang terhormat Dr. Sudirman MA selaku dosen matkul Med dan Hukum semester 6, dan tak lupa teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman wal ihsan sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah walaupun secara online ya, secara daring. Semoga tidak mengurangi rasa giroh kita untuk tetap semangat belajar. Tak lupa salat dan salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Allahumma amin. Langsung saja untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yakni dengan judul metodologi penelitian hukum yuridis normatif. Kami ini beranggotakan 5 mahasiswa atau 5 person, yakni yang pertama yakni Mas Zikri Ropit Argani, Mas Awang Adam Prastio, Mbak Vini Samilatin Nafisah, dan Mas Rizky Ramadana Setia, dan Mbak Indri Lestari. Langsung saja untuk materi yang pertama. Ini submaterinya, yakni yang pertama itu ada pendekatan perundang-undangan, ada juga pendekatan historis, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Nah, untuk materi yang pertama, yakni pengertian dari yuridis normatif itu apa sih sebenarnya? Untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh teman kami, yakni Mbak Indri Lestari. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Ngapunten ini ternyata Mbak Indri lagi gangguan sinyal. Ditunggu bentar nggih. Nah, ini Mbak Indri udah bergabung. Monggo Mbak Indri untuk menjelaskan mengenai pendekatan yuridis normatif itu apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya karena jaringan saya agak sulit. Pendekatan yuridis normatif. Nah, pendekatan yuridis normatif itu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma dan aturan-aturan dengan cara studi kepustakaan legal research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi. Nah, yuridis normatif atau legal research adalah jenis pendekatan masalah yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan, dan sistem hukum yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data, diantaranya adalah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan dari pendekatan perundang-undangan. Ya, jadi pengertiannya pendekatan perundang-undangan itu ialah pendekatan peraturan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Nah, legislasi itu apa sih? Legislasi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh minimal yang melakukan atau yang
terlibat dalam situ yang melibatkan peran itu lembaga perwakilan rakyat. Dan regulasi itu adalah pengaturan yang menjalankan produk legislasi dan mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengatur dari produk legislasi tersebut. Nah, jenis perundangan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini menetapkan jenis dan hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut ketentuan tersebut, perundang-undangan itu urutannya adalah secara hierarki, yakni yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Terus dilanjutkan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan diikuti peraturan daerah. Nah, akan tetapi ayat 4 dari pasal 7 undang-undang itu menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud ayat 1 yang di atas itu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui apa saja yang disebut jenis peraturan perundang-undangan selain ayat 1 itu, yakni disebutkan peraturan perundang-undangannya itu antara lain adalah peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Next. Nah, selanjutnya yakni asas hukum. Yang pertama yakni ada asas lex superior derogat legi inferiori. Yang kedua ada asas lex specialis derogat legi generali. Dan yang ketiga ada asas lex posterior derogat legi priori. Jadi seorang peneliti hukum itu harus paham ataupun harus menguasai asas-asas ini dan diterapkan dalam penelitian hukumnya. Yang pertama ada asas lex superior derogat legi inferiori. Nah, apa sih pengertiannya? Yakni menurut asas ini, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarki lebih rendah tersebut harus disisihkan. Nah, dengan mempelajari ketentuan pasal 1 Yunto ayat 4, pasal 7 ayat 1 Yunto ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang saya jelaskan di awal tadi, peneliti tidak lagi terperangkap oleh kesalahan yang dibuat oleh ketetapan MPRS nomor MPRS garis miring 1966 seperti itu. Di samping asas lex superior derogat legi inferiori, peneliti juga harus memahami asas lex specialis derogat legi generali. Yang pengertiannya asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama. Akan tetapi, ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan yang secara khusus dari yang lain. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Satu hal yang harus dipahami oleh peneliti hukum adalah lex generalis. Biasanya berisi ketentuan senada dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pasal KUHP 103 misalnya, berbunyi ketentuan-ketentuan bab 1 sampai dengan bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain. Sebaliknya antara BW dan KUHD justru pasal 1 KUHD yang menetapkan dirinya sebagai lex spesialis terhadap BW. Bunyi ketentuan tersebut adalah selama dalam kitab undang-undang ini terhadap kitab undang-undang hukum perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka kitab undang-undang hukum perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab undang-undang ini. Nah, akan tetapi tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan posisinya sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, pada intinya itu sama sekali tidak dikemukakan di sini bahwa antara lex spesialis
dan lex generalis mempunyai kedudukan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin lex generalisnya berupa undang-undang, sedangkan lex spesialisnya adalah peraturan pemerintah. Jika lex spesialisnya itu peraturan pemerintah, lex generalisnya juga harus peraturan pemerintah. Pada intinya seperti itu. Dan yang terakhir yakni asas asas lex posterior derogat legi priori, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Asas ini berkaitan dengan dua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama. Misal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang terjadi pada asas lex specialis derogat legi generali, penggunaan asas ini juga mensyaratkan bahwa yang diperhadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian hukumnya. Yang pertama itu peneliti harus mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya. Nah, kenapa demikian? Karena dalam peraturan perundang-undangan, peneliti itu bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya. Perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan retiologis dari ketentuan undang-undang. Nah, ini juga sama yang dari yang kedua, yang nomor 2 itu peneliti bukan saja melihat pada bentuk peraturan perundang-undangan saja, perlu kiranya juga mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan rasiologis dari ketentuan undang-undang. Ini saya jelaskan barengan yang tinggi. Yang dikemukakan bahwasanya perlu ditelaah adalah ontologis, filosofis, dan retiologis undang-undang, bukan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, karena undang-undang dibuat oleh wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat, sedangkan regulasi tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat. Nah, untuk ontologi sendiri, dasar undang-undang perlu diacu latar belakang lahirnya undang-undang tertentu. Hal ini dapat diperoleh dari kementerian atau lembaga yang mengacu rancangan undang-undang tersebut. Seperti itu. Terus yang ketiga, yakni menelaah risalah pembahasan undang-undang di DPR. Nah, dari pandangan umum, perdebatan di berbagai macam sidang sampai pemberian persetujuan akan memberikan referensi mengenai lahirnya undang-undang itu. Maka perlu diingat bahwa DPR adalah para politisi, sehingga yang disampaikan dalam sidang dan perdebatan syarat dengan bahasa dan nuansa politik. Namun demikian, kandungan materi yang disampaikan tidak mungkin tidak berisi filosofis dan dasar ontologis dibutuhkannya undang-undang yang dikemas dalam bahasa politik. Nah, dalam hal ini peneliti itu harus dapat memilah-milah mana yang dapat dimasukkan ke dalam dasar ontologis dan filosofis dan mana yang tidak relevan untuk ditelaah karena hanya pandangan politis saja. Terus yang keempat yakni peneliti harus berpegang teguh pada sikap bahwa hukum bukan sekedar gejala atau fenomena sosial, melainkan juga suatu fenomena budaya. Dan yang terakhir yakni melakukan interpretasi. Nah, ini kaitannya sama sebagai suatu budaya itu yang pada istilahnya atau bahasa diartikan itu hukum harus dipandang sebagai konsep budaya, yaitu suatu konsep realitas yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang justru harus ditampung oleh undang-undang itu. Dan yang nomor 5 tadi melakukan interpretasi. Nah, untuk kajian akademik, seorang peneliti hukum itu juga harus melakukan interpretasi. Interpretasi itu apa ya? Kayak sebuah penafsiran. Nah, seperti itu. Bahkan tidak mungkin hasil penelitian itu akan digunakan oleh praktisi hukum dalam praktik hukumnya. Nah, dalam hal demikian penelitian tersebut telah memberikan sumbangan atau sumbangsi bagi pengembangan ilmu dan praktik hukum. Nah, saya tambahkan sedikit penjelasan mengenai yang ratio legis tadi. Dari suatu ketentuan undang-undang juga perlu ditelaah ratio legisnya. Jika dasar ontologis dan filosofis berkaitan dengan suatu undang-undang secara keseluruhan,
maka radiologis berkenaan dengan salah satu ketentuan dari suatu undang-undang diacu dalam menjawab isu hukum yang dihadapi oleh peneliti. Nah, radiologis itu secara sederhana dapat diterjemahkan yaitu alasan mengapa adanya ketentuan itu. Nah, membahas radiologis suatu ketentuan undang-undang tidak dapat terlepas dari dasar ontologis dan filosofis undang-undang yang memuat ketentuan itu. Nah, akan tetapi untuk membahas radiologis juga perlu ajaran interpretasi dan penafsiran yang telah saya sebutkan tadi. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian mengenai pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo. Oke, terima kasih kepada Mas Rizky dan saya akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yakni pendekatan kasus atau historical approach. Oke, pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Nah, dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Nah, menurut Goodhart, rasio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan beberapa fakta material, yaitu adapun fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Nah, perlunya fakta materi tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Nah, rasio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya, merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Nah, oleh karena itulah pendekatan kasus itu bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada rasio decidendi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan historis. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk melacak sejarah dari suatu lembaga hukum ataupun menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau yang berguna untuk memahami filosofi dari dibuatnya sebuah aturan hukum, baik aturan hukum itu berupa tertulis maupun tidak tertulis, serta dapat mengetahui perubahan maupun perkembangan filosofi yang melandasi terhadap dibuatnya aturan hukum tersebut. Jadi pada intinya pendekatan historis ini dilakukan dengan cara mempelajari sejarah dari suatu lembaga hukum ataupun suatu aturan hukum yang dibuat oleh orang-orang pada masa lampau, yang mana tujuannya itu agar kita bisa mengetahui alasan-alasan ataupun filosofi yang melandasi kenapa kok aturan tersebut ataupun suatu lembaga hukum itu dibuat pada masa lampau dan kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan untuk dibuatnya aturan-aturan baru yang relevan pada masa kini, ataupun bisa juga untuk memperbarui aturan-aturan terdahulu yang mungkin sekiranya sudah tidak relevan untuk digunakan kembali. Nah, di sini saya berikan salah satu contoh dari pendekatan historis di sini adalah yang mana
di sini ada seseorang yang melakukan penelitian mengenai penerapan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Nah, peneliti tersebut dalam melakukan penelitiannya itu membagi periodisasi hukum perkawinan di Indonesia menjadi 3 periodisasi, yaitu pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, serta masa terakhir masa diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Nah, dari dibuatnya periodisasi hukum perkawinan tersebut, peneliti bisa menggunakannya sebagai rujukan untuk mengetahui filosofi dari aturan dibuatnya suatu aturan norma hukum tersebut, ataupun juga untuk memodifikasi norma hukum yang sudah ada dengan cara bercermin kepada norma hukum yang sudah ada di masa lampau. Seperti contohnya, semisal jika peneliti tersebut ingin membuat aturan baru, seperti pada masa sekarang ini kan kita sedang mengalami masa pandemi COVID. Nah, yang mana pada masa ini kita itu dalam kesehariannya itu dibatasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, peneliti tersebut mencoba meneliti ingin membuat suatu aturan baru mengenai nikah online. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu norma hukum yang diteliti, yang mana bersumber dari norma hukum yang sudah ada sebelumnya. Ataupun juga ada undang-undang terbaru nomor yang Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 itu, yang mana ada perubahan, ada modifikasi aturan yang mana sebelumnya umur minimal menikah itu kan sebelumnya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, sejak ada aturan baru yang Undang-Undang terbaru 2019 itu, antara laki-laki dan perempuan itu umur pernikahannya itu disetarakan, yaitu umur minimalnya adalah 19 tahun. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan perbandingan atau comparative approach. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gettreich, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gettreich membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif, yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi, dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang dan lainnya. Sedangkan menurut Holland, ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut, menurut Holland, diserahkan kepada ahli hukum untuk dianalisis atau diterapkan pada situasi konkret. Menurut selanjutnya itu, studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, atau dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, kemudian suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain untuk masalah yang sama. Nah, untuk suatu negara dengan hukum negara yang lain, itu contohnya kayak hukum negara Malaysia dengan hukum negara Inggris, ataupun juga bisa hukum negara Indonesia dengan negara Belanda. Jadi
hukum-hukum di negara tersebut dibandingkan atas dasar hal yang persamaan perbedaan dan juga dilihat dari isi dari hukum-hukum tersebut. Kemudian hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia saja banyak hukum yang diperbarui seperti ada tambahan-tambahan pasal dan yang lainnya itu dibandingkan dari sebelumnya dan di situasi sekarang atau undang-undang yang baru hukum yang baru tersebut. Kemudian suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain untuk masalah yang sama. Seperti contoh ada seseorang melakukan pencurian di tahun 2020 dan dijatuhkan dengan hukuman sekian. Nah, itu dibandingkan dengan putusan hakim di tahun yang selanjutnya gitu. Jadi dibandingkan dari hukuman tersebut putusan pengadilan tersebut itu dibandingkan gitu, kelebihan, kekurangan, dan juga perbedaan dan persamaan. Next. Nah, ini yang perlu diketahui teman-teman dalam melakukan perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan seperti yang saya katakan tadi. Karena hal tersebut agar kegiatan perbandingan menunjukkan hasil yang jelas. Jadi kita itu membandingkan juga harus melihat-lihat hal-hal yang harus ditulis. Contohnya yaitu persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini akan membawa kita menuju pada hasil perbandingan dan kita itu tahu arah penelitian kita itu kemana seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pendekatan konseptual. Konsep menurut KBBI ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, konsep adalah rancangan. Sedangkan pada pengertian kedua, konsep adalah ide yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Kemudian pengertian yang ketiga, konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Jadi, dalam pendekatan ini, membebaskan peneliti untuk menelaah pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Di dalam pendekatan ini, peneliti juga perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, karena dari prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan pandangan-pandangan atau bahkan doktrin-doktrin, sehingga hal tersebut dapat menjadi pijakan bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Misalnya, kita ingin meneliti mengenai kepentingan umum dalam Perpres nomor 36 tahun 2005. Apabila peneliti mengacu kepada peraturan itu, ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Yang ia temukan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Nah, jika ia berpaling kepada ketentuan yang lain, juga tidak akan menemukannya. Oleh karena itu, ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam hayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dibahas memang mengenai konsep dari hukum, bukan ekonomi. Dikarenakan konsep tersebut bersifat universal, maka kita sebagai penulis perlu untuk menelaah bagaimana sih pandangan para sarjana hukum dari berbagai negara mengenai kepentingan umum ini. Nah, dari sinilah kita dapat menemukan konsep-konsep untuk memahami lebih lanjut mengenai kepentingan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya kepada pemateri semuanya. Alhamdulillah telah usai pemaparan materi dari setiap pemateri. Semoga apa yang diterangkan atau dipaparkan oleh pemateri bisa kita pahami semuanya. Dan apabila ada kurangnya itu murni dari kami, dan mohon kritik dan sarannya dan pembenarannya apabila materi yang kita buat ini terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, saya mohon maaf selaku moderator pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.